Pada tahun 16 sebelum Masehi, Herod, Raja Juda menduduki Yerusalem dengan bantuan pasukan dari Romawi dan menjadi raja di Yerusalem. Semua rakyat merasa tertindas karena Herod adalah raja yang sangat zalim, membuat Allah menurunkan wahyu ke Nabi Imran alaihissalam kalau kelak akan lahir seorang Al-Masih yang bisa menyembuhkan orang buta dan juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dia juga diramalkan akan menjadi penolong bangsa Yahudi. Mimpi tentang kelahiran Al-Masih juga membuat Raja Herod merasa takut karena dia yang akan menggantikan posisinya. Bahkan desas-desus kelahiran Al-Masih sudah menyebar di beberapa tempat, membuat semua rakyat antusias menanti kelahirannya. Malam pun tiba di mana malam kelahiran Al-Masih tiba seperti yang diramalkan. Semua orang datang ke rumah Nabi Zakaria alaihissalam untuk menyambut kelahiran Al-Masih. Bahkan semua pendeta merasa takut dan gelisah karena mereka akan kehilangan posisi di kuil. Karena pasti semua pengikut agamanya akan berpindah ikut Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan Raja Herod menyuruh banyak prajurit mengawasi rumah Nabi Zakaria alaihissalam agar kalau Al-Masih lahir langsung membunuhnya. Dan yang dinanti semua orang pun tiba. Hana, istri Nabi Imran alaihissalam yang diramalkan melahirkan Al-Masih, sudah ingin melahirkan. Dan dengan bantuan saudara-saudaranya, walaupun usianya yang sudah tidak muda lagi, melahirkan bayinya dengan selamat. Tapi semua orang merasa kecewa karena bayi yang dilahirkannya bukan bayi laki-laki melainkan bayi perempuan. Membuat semua kerabat merasa kalau semuanya aib karena Hana melahirkan bayi perempuan. Semua orang kecewa dan pada pergi meninggalkan rumah Nabi Zakaria alaihissalam dan menganggap kalau Nabi Imran alaihissalam mempermainkan umatnya. Dan menganggap kalau Nabi Zakaria alaihissalam juga nabi palsu. Berita kelahiran bayi perempuan menyebar ke kuil, membuat para pendeta senang, karena dengan begini tidak ada lagi yang percaya dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan prajurit juga memberitahu Raja Herod kalau Hana, istri Nabi Imran alaihissalam, melahirkan bayi perempuan, membuat seluruh istana dan Raja Herod merasa senang. Karena yang dilahirkan menggantikan posisinya seorang wanita. Sementara Hana bingung dengan nazarnya, karena sudah beberapa tahun dia menikah dengan Nabi Imran alaihissalam, namun belum dikaruniai keturunan. Sehingga dia bernazar kalau dia bisa dikasih kesempatan untuk memiliki anak, dia akan menyerahkan anaknya untuk mengabdi di kuil. Namun ternyata yang dilahirkannya bayi perempuan. Sedangkan anak perempuan dilarang masuk ke kuil. Nabi Zakaria pun menjelaskan kalau semua ucapan Nabi Imran alaihissalam semuanya benar. Dia pernah berkata kalau Hana akan melahirkan anak yang bisa menyembuhkan orang buta, bahkan kusta. Dia juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan begitu, Al-Masih butuh ibu yang berhati mulia dan jiwa yang penuh iman, melebihi ibu mulia lainnya. Hana pun mengerti kalau kelak bayi perempuannya lah yang akan menjadi ibu dari Al-Masih. Nabi Zakaria alaihissalam juga berpesan agar merahasiakannya demi keselamatan dari bayinya. Bahkan di dalam kuil semua sekte mengolok-olok kenabian Imran alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan banyak kaum Nabi Zakaria alaihissalam yang berpaling dan menjauhinya. Hanya ada dua orang, Daud dan Yahoyakim, yang masih memihak Nabi Zakaria alaihissalam. Sementara Nathan, murid Nabi Zakaria alaihissalam yang paling cerdas, juga merasa dilema antara yakin dan tidak yakin pada kenabian Zakaria alaihissalam. Setelah ramalan ala Nabi Imran alaihissalam ternyata bukan Al-Masih, melainkan hanya bayi perempuan. Apalagi dengan hasutan-hasutan orang-orang di sekelilingnya, membuatnya tambah bingung dan dilema.
Bahkan semua kaum Nabi Zakaria alaihissalam juga banyak yang menghinanya dan mempertanyakan kenabiannya, serta menyuruh Nabi Zakaria alaihissalam menjadikan tongkat menjadi ular dan menyuruh membelah laut seperti yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Sementara Hana istri Imran alaihissalam membawa bayinya di luar rumah seraya berdoa, mengucapkan syukur atas rahmat yang sudah dikaruniai seorang anak. Walaupun dia sangat menyayangi anaknya, tapi dia rela menyerahkan anaknya ke kuil agar selalu beribadah dan menjadi pelayan kuil. Hana juga memberi nama bayinya Maryam. Dengan berat hati, Hana menaruh bayinya di depan kuil, membuat banyak orang menghinanya, bahkan membuat gempar di dalam kuil, karena memang wanita diharamkan masuk kuil. Semua pendeta menolak kehadiran Maryam. Hanya Nabi Zakaria alaihissalam yang menerima dan menyuruh Hana membawa pulang agar merawatnya sampai sedikit besar. Waktu berlalu, Maryam sudah berumur 6 tahun dan dia tumbuh menjadi anak yang cantik dan lemah lembut. Bahkan jika dia menyentuh orang sakit tersebut langsung sembuh. Membuat warga yang meyakini jika anaknya sakit menyuruh menyentuh tangan Maryam. Waktu menyerahkan Maryam ke kuil pun tiba. Semua ketua agama lain atau ketua sekte datang ke Raja Herod dan ingin minta bantuan agar tidak mengizinkan Maryam memasuki kuil. Tetapi Raja Herod menyarankan kalau dia harus mengizinkan masuk agar bisa menjauhkan Maryam dari para penduduk. Bukan hanya itu, jika Maryam ada di dalam kuil, para pendeta bisa melakukan apapun kepada Maryam. Para pendeta pun pada kumpul untuk membahas tentang Maryam. Dan sebagian pendeta tidak menyetujui. Ketua sekte dari Farisi tidak ingin menentang, hanya ingin ikut. Sementara sekte Saduki mempercayakan Yakasar yang mengambil keputusan. Karena Raja Herod sudah memberi saran, Yakasar menerima Maryam masuk ke dalam kuil. Hilal ketua para pendeta, semua sekte menyetujui. Nabi Zakaria alaihissalam pun mulai membangun kamar untuk Maryam. Dia membuat kamar di atas kamar Nabi Zakaria alaihissalam agar dia bisa mengasuhnya. Namun semua pendeta berebut ingin dia yang mengasuh Maryam agar bisa menyiksanya. Mereka pun saling berebut di dewan, membuat Hilal ketua kuil harus mengundi agar adil. Siapa yang harus mengasuh Maryam? Ikut membuang pena-pena yang hanya terakhir yang berhak mengasuh Maryam. Membuat Elizabeth istri Nabi Zakaria alaihissalam dan Hana merasa gelisah karena takut kalau bukan Nabi Zakaria alaihissalam yang mengasuh Maryam. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pena Zakaria yang hanyut paling akhir membuat Nabi Zakaria alaihissalam yang mengasuh Maryam selama di dalam kuil. Waktu perpisahan tiba, di mana Hana harus melepas putri kesayangannya. Dengan rasa berat, Maryam meninggalkan ibunya. Nabi Zakaria alaihissalam membawa Maryam ke kuil. Di tengah perjalanan, Nabi Zakaria alaihissalam menyuruh Maryam agar berhati-hati karena banyak pendeta yang membenci ayahnya, Nabi Imran alaihissalam. Di saat Maryam tiba di kuil, semua pendeta menghalangi jalan masuk. Tanpa rasa takut, Maryam melangkahkan kakinya dan masuk di bawah kut. Maryam langsung sujud. Semua pendeta menatapnya dari dalam kut. Yakasar datang menyapa Maryam. Dengan rasa takut, Maryam menatap Yakasar. Nabi Zakaria alaihissalam datang dan menjelaskan kalau Maryam tidak bisa masuk ke dalam kut. Nabi Zakaria alaihissalam membawa Maryam ke kamarnya.
Di dalam kuil, Maryam mengabdikan dirinya dengan membersihkan semua kuil. Di saat Maryam mengepel, dia mendengar orang-orang yang lagi belajar Taurat. Namun semua tidak ada yang bisa menjawab. Justru menyuruh gurunya agar bertanya pada Maryam. Dengan kecerdasan, Maryam mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, membuat sang guru merasa kagum dan bertanya siapa yang mengajarinya. Maryam menjawab, Nabi Zakaria alaihissalam. Karena dia seorang nabi, dia mampu memindahkan ilmu ke dalam hati Maryam. Pamannya Maryam, Yarkabun, orang yang sangat membenci Maryam dan ayahnya, marah dan mengusir Maryam agar segera pergi melanjutkan pekerjaannya. Sementara seorang wanita bernama Hana bin Finel berpamitan ke Nabi Zakaria alaihissalam untuk pergi ke kuil. Dia ingin meratap di dinding peratap agar bisa dekat dengan Maryam. Karena hanya dialah yang menyadari kalau Maryam adalah gadis suci yang akan menjadi ibu Al-Masih. Sementara Hana, ibu Maryam, dia menjadi sakit-sakitan karena selalu memikirkan Maryam. Dan rindu pada Maryam membuatnya menjadi semakin lemah. Sementara Miriam, istri dari Raja Herod, karena penasaran dengan apa yang didengarnya tentang Maryam, membuatnya datang ke kuil untuk menyaksikannya langsung. Hana bin Finel memberitahu tentang Maryam, membuat Miriam, istri Raja Herod, semakin takjub. Dia pun merasa bahagia setelah melihat Maryam secara langsung. Di istana, adik Herod mengadu pada Herod tentang istrinya karena memang dia ingin agar kakaknya Herod membenci istrinya. Karena kecintaannya pada istrinya Miriam membuat Herod marah dan menyuruh adiknya agar tidak membahas lagi tentang istrinya. Di kuil, semua murid lebih senang bertanya pada Maryam daripada gurunya. Bahkan ada yang berani memprotes kalau yang dijelaskan gurunya banyak yang tidak sama seperti yang ada di dalam kitab Taurat. Membuat guru merasa kesal dan mengadu ke Yarbaum, paman Maryam sekaligus orang yang sangat membenci Maryam. Kalau kelak di masa depan, Maryam akan jadi panutan di kuil dan bukan Yarbaum, membuat Yarbaum semakin membenci Maryam. Di saat Maryam membawa air, Yarbaum berteriak memanggil namanya, membuat Maryam merasa kaget dan menjatuhkan kendi air yang dibawanya. Yarbaum menatap senang Maryam karena dia ada alasan untuk memukuli Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam, dia bergegas ke kuil karena tidak tenang meninggalkan Maryam sendiri di kuil dengan para pendeta yang begitu membenci Maryam. Sesampai di kuil, Nabi Zakaria alaihissalam bertemu dengan Hana bin Finel. Hana menyuruh Nabi Zakaria alaihissalam melihat keadaan Maryam. Karena sudah banyak piring pendeta, Maryam masih belum mengambilnya. Bahkan Maryam tidak keluar sama sekali. Nabi Zakaria alaihissalam dengan cemas mencari Maryam, yang ternyata dia ada di kamarnya. Betapa terkejutnya Nabi Zakaria alaihissalam melihat keadaan Maryam, yang wajahnya mengalami lebam-lebam, bahkan tangan mungilnya pada memerah. Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Hilal agar Maryam dibebaskan dari pekerjaan kuil. Nabi Zakaria alaihissalam menemui Maryam di saat Maryam sendiri. Maryam menanyakan kenapa semua orang saling bermusuhan. Maryam juga menanyakan kalau Maryam juga menyayangi Yarbaum, tapi kenapa Yarbaum sangat membenci Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam menjelaskan kalau ayahnya Nabi Imran juga banyak yang membenci karena dia utusan Allah.
Di saat malam hari, di saat Yakasar mau pulang, dia mendengar Maryam menangis. Yakasar mendekati dan menanyakan ke Maryam kenapa dia menangis. Maryam memberitahu kalau Maryam sangat merindukan ibunya. Di rumah ibunya juga sangat merindukan Maryam, sampai dia jadi sakit-sakitan. Elizabeth, adiknya Hana, juga menyarankan agar Hana datang ke kuil, agar rasa rindunya ke Maryam bisa terobati. Namun, Hana ibu Maryam menolak, karena dia takut kalau Maryam jadi berat tinggal di kuil, karena Maryam akan teringat ibunya lagi. Elizabeth meyakinkan agar Hana mau ke kuil melihat Maryam. Hana setuju. Dengan badan lemas karena sudah sakit parah, datang ke kuil. Di kuil Hana, ibu Maryam bertemu dengan Hana bin Finel. Hana bin Finel memanggilkan Maryam. Namun Hana, ibu Maryam tidak ingin keberadaannya dilihat oleh Maryam. Di kuil Hana, ibu Maryam hanya mendengar suara Maryam dan melihatnya dari jauh. Hana ibu Maryam sudah lega karena sudah melihat Maryam dari jauh. Hana bin Finel karena melihat keadaan Hana ibu Maryam yang sangat lemah menawarkan diri ingin mengantarkannya. Namun ditolak. Hana ibu Maryam di depan kuil, dia terjatuh tergeletak dan meninggal. Di saat itu juga, Elizabeth menangis karena sudah ditinggal Hana. Dia juga bingung bagaimana cara memberitahu Maryam tentang ibunya yang sudah tiada.